Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi panjang umur, sehat jasmani rohani. Semoga karunia Allah ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita gunakan terus-menerus meningkatkan prestasi iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita upayakan bersama senantiasa mendapat ridho dan mendapat balasan dari Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya. Pada bulan Ramadan kali ini, alhamdulillah kita masih mampu melaksanakan berbagai kegiatan di bulan suci ini. Utamanya menjalankan ibadah puasa. Kita tahu bahwa puasa adalah termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang lain sudah barang pasti Anda sekalian hafal. Antara lain yaitu ada zakat. Zakat ini rukun Islam yang mesti dilaksanakan oleh para muzakki, artinya orang yang sudah terkena kewajiban zakat. Harta yang harus dizakatkan itu di dalam kitab fikih satu, yaitu binatang ternak. Yang kedua, atsimar atau buah-buahan. Yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, anak dain atau perhiasan. Yang terakhir adalah perdagangan, harta perniagaan. Hadirin pendengar dan pemirsa yang saya hormati, di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali firman Allah yang mewajibkan kita umat Islam untuk melakukan zakat. Hampir semua dalil yang berkenaan dengan zakat ini bersama-sama dengan dalil ibadah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah, bahkan ada dawuh la sholata liman la zakatalah. Salat kita tidak dianggap sempurna manakala kita yang berkewajiban zakat kemudian tidak mau atau belum melaksanakan zakat. Oleh karena itu, zakat ini amat penting. Mohon kalau bagi kita yang memang betul-betul sudah berkewajiban untuk melaksanakan zakat,
tunaikan zakat itu. Kita menunaikan ibadah zakat ini tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, justru akan membersihkan harta benda kita, bahkan akan meningkatkan harta benda kita. Yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan, nanti ibadah puasa kita tidak akan sempurna manakala tidak kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Shaumu syahri Ramadan muhallakun bainas sama'i wal ard wala yurfa'u illa bizakatil fitri. Ibadah puasa kita ini tidak akan sempurna, tidak akan diterima oleh Allah, masih tergantung antara langit dan bumi, belum bisa diterima oleh Allah manakala belum kita dorong dengan mengeluarkan zakat fitrah. Oleh karena itu, zakat fitrah wajib kita tunaikan. Bisa kita tunaikan dengan cara takjil, artinya pada awal bulan Ramadan atau pertengahan. Istilah takjil adalah sebelum Idul Fitri. Adapun yang paling utama yaitu kita tunaikan pada saat habis sholat subuh sebelum sholat Id pada hari Id itu. Nah, agar kita bisa melaksanakan dengan takjil, tapi juga bisa mendapatkan keutamaan, maka niat kita nanti kita taruh pada saat waktu yang afdal tadi, habis sholat subuh sebelum sholat Id. Kita niat pada saat itu. Pemirsa yang saya hormati, semua zakat, baik zakatul mal maupun zakat fitrah, itu wajib kita serahkan kepada mustahiknya. Yang di dalam kitab suci Al-Quran, mustahik itu antara lain fuqara, yang kedua masyakin, dan seterusnya. Ada 8 kelompok itu. Pemirsa yang saya hormati, dari singkat uraian ini dapat Anda simpulkan bahwa kesempurnaan kita sebagai umat Islam harus melaksanakan zakat manakala kita sudah berkewajiban zakat. Selanjutnya tentang sedekah. Dalam keseharian dapat kita maknai pengertian zakat dan sedekah. Kesan yang ada, zakat itu adalah wajib, sedekah adalah sunnah. Umumnya seperti itu. Tapi bisa jadi dalam pengertian sehari-hari, sedekah ini ada yang wajib, kemudian ada yang sunnah. Sedekah wajib itu antara lain ya zakat itu, sedang sedekah sunnah selain itu. Perlu saya sampaikan, kecuali wajib zakat, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan sedekah. Mengapa? Karena sedekah ini sangat penting peranannya. Antara lain fungsi sedekah. 1, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini diterangkan oleh Allah dalam kitab suci. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan seterusnya.
Yang kedua, tanda atau ciri khas orang yang muttaqin antara lain yaitu suka berderma, mendermakan sebagian dari rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Surat Al-Baqarah kita semua hafal, yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah, tanda-tanda orang yang muttaqin adalah memberikan infak, mengeluarkan infak. Yang berikutnya, sebagai benteng neraka. Ini sedekah. Rasulullah pernah bersabda, ittaqun nara walau bisaqqit tamrah. Walau bisaqqit tamrah. Takutlah neraka walau hanya secuil dari kurma. Ini pentingnya sedekah. Kemudian yang kelima, bisa menghapus segala dosa. Dalam hal ini dosa-dosa yang kecil. Dosa yang kita lakukan setiap hari. Dosa mata kita, mulut kita, anggota tubuh kita, banyak sekali. Maka sedekah ini amat penting untuk menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus segala kesalahan. Yang berikutnya, didoakan oleh para malaikat. Ini orang-orang yang gemar mengeluarkan sedekah. Di dalam sebuah hadis, ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani yanjilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfikon khalafan. Ini setiap pagi, sabda Rasul, seorang hamba itu selalu didoakan oleh, ada dua malaikat yang selalu mendoakan. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfikon khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang memiliki kegemaran untuk berinfak. Yang lain, malaikat yang satunya, wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang-orang yang bakhil. Hadirin pemirsa yang saya hormati. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sedekah kita. Masih ada banyak manfaat sedekah ini. Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah itu bisa mencegah 70 jenis bala, musibah. Ini beberapa manfaat sedekah. Yang terakhir, mestinya masih banyak karena waktu. Manfaat dari sedekah lagi, orang yang gemar melakukan sedekah, harta yang telah dikeluarkan untuk sedekah akan mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Gantinya justru lebih baik, lebih barokah, dan biasanya lebih banyak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifu. Apa-apa yang
kalian infakkan. Apa-apa yang kalian sedekahkan, Allah akan menggantinya. Semoga sedikit uraian ini bisa menyemangati kita untuk menjadi manusia yang munfik dan juga muzaki. Munfik dan muzaki. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan berbagai tugas hidup ini, sehingga di dunia sukses dan di akhirat pun sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.